Bab 237. Sangguan Yunxing diracuni. Tubuh halus Ning Qingsui bergetar dan dia berbalik dengan tergesa-gesa. Ketika dia melihat pemuda yang mulia dan rumit di belakangnya, dia langsung menunjukkan ekspresi malu. Kakak, orang yang datang tidak lain adalah adik laki-lakinya, Ning Wushuang. Ning Wushuang berjalan mendekat dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Hei, kakak, kamu berantakan sekali. Di depan banyak orang, kamu bisa membela anak ini. Tapi bagaimana kamu bisa? Sekarang, kamu dalam masalah besar. Petik 2.2. Ada apa? Ning Qingsui bertanya. Apa lagi yang terjadi? Ning Wushuang mengangkat dahinya dan berkata tanpa daya. Kamu harus tahu bahwa kamu akan menikahi Long Jiuxiao. Dan kamu akan menjadi wanita muda dari klan naga. Secara terbuka mengatakan bahwa kamu menyukai Qin Feng. Dan, cium dia. Jika ini diketahui Long Jiuxiao, apakah kamu tahu konsekuensinya? Petik 2. Aku tidak peduli, Ning Qingsui berkata dengan tekad. Aku tidak pernah ingin menikahi Long Jiuxiao, apalagi menjadi wanita muda dari klan naga. Tidak masalah jika Long Jiuxiao mengetahuinya. Tapi jika dia tidak menginginkanku karena ini, aku tidak bisa minta lebih banyak. Setelah mengatakan ini, dia berbicara dengan kasih sayang dan mata menawan. Dia memandang Qin Feng dan berkata, dengan cara ini, saya bisa bersama Qin Feng. Qingsui, Qin Feng terharu ketika dia mendengarnya kata-kata dan bersumpah. Jangan khawatir, saya pasti akan memberi Anda kebebasan. Sebelum kompetisi, harap bersabar untuk saat ini. Petik 2. Tes, Qin Feng. Lupakan saja. Kamu adalah pecundang yang telah kehilangan kultivasimu. Beraninya kamu pergi ke kompetisi peringkat Qingyun. Apakah kamu tidak takut kamu tidak akan bisa menyelamatkan adikku dan malah kehilangan nyawamu sendiri? Petik 2. Kalau begitu kita lihat apa yang terjadi. Qin Feng senyum misterius. Membual, Ning Wushuang terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya. Kakak, cepat kembali bersamaku. Kamu menyebabkan kekacauan besar di klub Yun Xiao. Jika kamu tidak kembali, ayahku tidak akan bisa menyia-nyiakannya. Kamu, apakah kamu ingin dipenjara lagi? Setelah mengatakan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk membawa Ning Qingsui pergi. Qin Feng melihat sosok Qingsui yang enggan. Suasana hatinya naik turun. Dan pada saat yang sama dia diam-diam bersumpah di dalam hatinya. Qingsui, kamu mencintaiku. Dan aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Kebebasan itu akan kuberikan padamu. Segera. 2 berita menyebar. Pertama, tunangan misterius legendaris Sangguan Yunxing akhirnya muncul. Namanya Qin Feng. Dan dia adalah anak malang dari luar kota. Kedua, Ning Qingsui mengabaikan pertunangannya dengan Long Jiuxiao dan mendukung Qin Feng di depan umum. Mengatakan bahwa Qin Feng adalah kekasihnya. Dan bahkan dengan berani mencium Qin Feng di depan semua orang. Kedua berita ini seperti batu besar yang tenggelam ke dalam air, menyebabkan keributan di ibu kota kekaisaran. Seluruh kota membicarakannya dan merasa sangat luar biasa. Siapapun yang mendengar ini sangat terkejut. Di saat yang sama, kejadian ini juga mempermalukan Sangguan Yunxing, wanita tercantik di ibu kota kekaisaran. Tentu saja dia bukan satu-satunya. Yang paling memalukan adalah Long Clan dan Long Jiuxiao. Katup naga, tendang, tendang, tendang. Seorang pelayan bergegas melaporkan berita itu kepada seorang pemuda. Pemuda itu berpakaian hitam dan memiliki vitalitas yang kuat. Di bawah rambut pendeknya yang halus ada sepasang mata arogan yang tiba-tiba bersinar terang. Tuan muda kedua, kami baru saja mendapat kabar. Tunangan Sangguan Yunxing muncul di klub Yun Xiao. Namanya Qin Feng. Pada saat yang sama, Ning Qingsui juga secara terbuka mengatakan bahwa dia menyukai Qin Feng, dan bahkan menciumnya di depan umum. Sialan, mendengar ini, pemuda itu sangat marah. Namanya Long Aoyun, dan dia adalah adik dari Long Jiuxiao, tuan muda klan naga. Sebelumnya, dia telah berlatih dengan ahli seni bela diri kuno yang misterius selama 10 tahun. Sekarang dia baru saja meninggalkan pelatihan dan bersiap untuk berpartisipasi dalam kompetisi pemeringkatan Qingyun. Dia merasa sangat marah. Ning Qingsui,
Wanita yang akan menikahi kakak laki-laki tertuanya adalah calon wanita muda klan naga. Tapi dengan pernikahannya yang akan segera hadir, dia benar-benar terlibat dengan Qin Feng, yang seperti tamparan di wajah Raja Naga. Jika kakak laki-laki tertua mengetahui hal ini, dia akan sangat marah. Yang lebih menyebalkan lagi adalah dia pernah mengagumi Sangguan Yunqing sebelumnya dan bahkan melamarnya. Tapi dia ditolak. Tanpa diduga, hal baik apapun akan datang dari Qin Feng yang penuh kebencian itu. Itu tidak masuk akal. Long Aoyun bertanya dengan marah. Apa identitas anak itu? Kalau begitu Qin Feng adalah orang udik dari Laut Cina Timur, tanpa kekuatan. Ngomong-ngomong, ku dengar dia juga telah dicabut haknya. Budidayanya. Pelayan itu dengan cepat menjawab. Apa? Mendengar ini, Long Aoyun terkejut. Sia-sia benar-benar bisa mendapatkan Sangguan Yunqing dan Ning Qingsui, dua wanita cantik dari ibu kota kekaisaran. Pada saat yang sama. Lelucon yang luar biasa. Ngomong-ngomong, aku mendengar bahwa Qin Feng akan berpartisipasi dalam kompetisi peringkat Qingyun. Mencari kematian. Long Aoyun mendengus dingin dan berkata dengan wajah muram. Kalau begitu, aku akan membiarkan anak itu hidup selama 2 hari lagi. Saat kompetisi peringkat Qingyun diadakan, aku akan memotongnya menjadi beberapa bagian dengan tanganku sendiri. Di sisi lain, Sangguan Yunqing kembali ke villa di Villa Zijin. Dadanya naik turun karena marah. Qin Feng, orang yang membunuh 1000 pedang. Di hadapan publik, dia berani berbicara begitu liar dan bahkan berani mengatakan bahwa dia akan menceraikannya. Dia, gadis cantik di surga, tidak pernah merasa malu seperti ini. Sialan, dia menjadi semakin marah saat memikirkannya. Nona, tolong jangan marah sekarang. Minumlah secangkir teh untuk menenangkan amarahmu. Tang Feiyan segera membawakan secangkir teh. Sangguan Yunqing mengambil teh, meminum secangkir, dan mencoba menahan amarahnya. Tapi tiba-tiba, Sangguan Yunqing tiba-tiba menunjukkan ekspresi menyakitkan dan mengeluarkan seteguk darah. Ya Tuhan, Tang Feiyan terkejut. Nona, ada apa denganmu? Tehnya beracun. Dia adalah keturunan Luo Hetu. Dia memiliki keterampilan medis yang sangat baik. Ketika dia merasakan ada yang tidak beres, dia segera menyegel titik akupuntur dengan jarum perak. Tapi tidak ada gunanya. Itu terlalu beracun. Ding ding ding. Tiba-tiba ada panggilan masuk. Hehe, Sangguan Yunqing. Kamu telah diracuni oleh racun ular lautku. Dan tenggorokanmu tertutup darah. Sekarang, kamu tidak bisa hidup selama setengah jam. Siapa kamu? Pihak lain mendengus dingin dan mengumumkan namanya dengan bangga. Aku hancur. Bawahan Kaisar Kegelapan. Kamu membunuh 4 Raja Surgawi dan ditakdirkan untuk mati. Hahaha. Setelah mengatakan itu, telepon ditutup. Sangguan Yunqing terkejut. 4 Raja Surgawi mengejarnya sebelumnya. Tapi bukan dia yang membunuhnya. Tapi Tuan Muda Gerbang Naga. Orang-orang ini sepertinya telah memperhitungkan kematian 4 Raja Surgawi. Nona, saya akan segera bertanya kepada dokter Luo. Tang Feiyan berkata dengan tergesa-gesa. Tidak, Sangguan Yunqing menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lemah. Ini adalah racun yang terbuat dari ratusan empedu ular laut yang beracun. Bahkan jika tuannya datang, tidak ada yang bisa kita lakukan. Baidu, saya bisa melakukan detoksifikasi dengan meminum darah orang itu. Tubuh yang murni. Tang Feiyan berseru. Nona, saya bertanya kepada Qin Feng sebelumnya. Orang itu adalah tubuh yang murni. Bab 238 Aku menginginkanmu. Apa? Mendengar nama Qin Feng seperti sambaran petir. Sangguan Yunqing tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang bisa menyelamatkannya sekarang sebenarnya adalah tunangan tak berguna Qin Feng yang telah dia tinggalkan seperti sepatu dan dibenci sampai ke inti hatinya. Bukankah ini sebuah ketidakadilan? Sudah berakhir. Keluh Sangguan Yunqing dan berkata dengan ekspresi muram. Sepertinya Tuhan benar-benar akan membunuhku. Nona, mengapa kamu berkata begitu? Hei! Sangguan Yunqing menghela nafas lagi. Malam ini, aku meminta semua pemuda kaya di ibu kota kekaisaran untuk menghadapinya. Sekarang, Qin Feng seharusnya menaruh dendam padaku. Bagaimana dia bisa datang menyelamatkanku?
Aku hanya bisa menunggu untuk mati. Petik 2. Nona, kamu salah. Tang Feiyan berkata. Satu kode berarti satu kode. Orang miskin itu tidak punya apa-apa. Mari kita minta dia menyelamatkan orang. Petik 2. Lalu apa yang dia inginkan? Berikan saja dia sesuatu dan semuanya berakhir. Ini kesepakatan yang adil. Kamu tidak memohon padanya. Ya, memintanya untuk memohon pada Qin Feng. Dia tidak akan pernah bisa melakukan hal seperti itu. Tapi jika itu kesepakatan, dia bisa menerimanya. Jadi Sangguan Yunqing segera memerintahkan Tang Feiyan untuk menelepon Qin Feng. Hei, Qin Feng, dengarkan aku. Namun, sebelum Tang Feiyan selesai berbicara, Qin Feng menutup telepon dengan kejam. Ada apa? Sangguan Yunqing bertanya. Sialan. Tang Feiyan berkata dengan marah. Qin Feng sialan ini. Hanya pecundang. Berani menutup teleponku. Aku membuatmu kesal sampai mati. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu tidak akan menjawab. Tang Feiyan tidak percaya pada kejahatan. Jadi dia bertahan dan memukulinya 2 kali berturut-turut. Pada akhirnya, dia tercengang. Dia benar-benar memblokirku. Bagaimana bisa Qin Feng yang keji ini begitu tidak masuk akal? Aku pasti tidak akan bisa memaafkannya saat aku melihatnya lagi. Petik 2. Tang Feiyan, yang masuk daftar hitam, sangat marah sehingga dia hampir mematahkan gigi peraknya. Berteriak dan mengumpat tanpa henti. Dalam keputusasaan, Sangguan Yunqing hanya bisa menggunakan ponselnya untuk menelepon secara langsung. Tapi kali ini panggilan itu tersambung. Dia segera berbicara. Qin Feng, ini aku. Apakah kamu kesal? Suara tidak senang Qin Feng terdengar di telepon. Dan dia bertanya dengan tidak sabar, apalagi yang kamu inginkan? Tanda seru petik 2. Tunggu. Telepon. Sangguan Yunqing segera menjelaskan. Qin Feng, aku tidak ingin mengganggumu. Tapi aku ingin menegosiasikan kesepakatan denganmu. Setuju. Qin Feng mengerutkan kening. Kesepakatan apa? Mungkinkah dia mencoba menggunakan beberapa cara untuk menghadapinya aku? Tanda tanya petik 2. Tentu saja tidak. Sangguan Yunqing berkata dengan lemah. Menahan rasa sakit dari racun di tubuhnya. Aku direncanakan oleh Kaisar Kegelapan. Dan dia mengirim anak buahnya untuk memberiku racun ular laut. Aku ingin untuk dirawat. Anda harus menemukan ratusan ular laut dan mengekstrak serumnya. Tetapi itu tidak mungkin. Saya mendengar bahwa Anda adalah tubuh yang murni dan darah Anda kebal terhadap semua racun. Jadi, petik 2. Qin Feng mengerti setelahnya mendengar ini. Itu dia. Jadi kamu meneleponku untuk memintaku menyelamatkanmu. Tidak, Sangguan Yunqing langsung menyangkal. Ini bukan permintaan. Ini kesepakatan. Selama kamu bersedia menyelamatkanku, aku akan menerimanya. Syaratnya, aku bisa menjanjikanmu uang, rumah mewah, pesawat dan kapal pesiar. Aku akan memberikan semuanya padamu. Haha, suara marah Qin Feng datang dari telepon. Kenapa kamu tertawa? Tanya Sangguan Yunqing sambil mengerutkan kening. Kamu layak untuk ditertawakan. Qin Feng mendengus dingin dan berkata dengan tenang. Sebelumnya, kamu menggunakan metode tercela untuk berurusan denganku di jamuan makan. Menjadikanku musuh publik. Sekarang kamu yang harus disalahkan atas keracunan itu. Anda benar-benar berani datang kepada saya untuk meminta bantuan. Nona Sangguan, kulit Anda lebih tebal dari yang saya kira. Tinggi, menolak untuk menundukkan kepalanya apapun yang terjadi. Qin Feng, jangan salah paham. Ini adalah transaksi. Aku tidak memohon padamu. Kita masing-masing mendapatkan apa yang kita butuhkan. Maaf, Qin Feng berkata dengan dingin. Saya adalah orang yang selalu puas dengan apa yang dia miliki. Saya tidak menginginkan apapun selain pesawat, kapal pesiar, dan uang. Lalu apa yang kamu inginkan? Aku menginginkanmu. Qin Feng tiba-tiba mengatakan ini, yang terdengar seperti lelucon. Apa? Wajah Sangguan Yunqing berubah drastis, dan dia terkejut. Baginya, nada bercanda itu terdengar seperti perampokan yang tidak tahu malu. Setelah sadar kembali, Sangguan Yunqing sangat marah, dan tubuh halusnya gemetar karena marah. Pada saat ini,
Qin Feng masih tidak menyerah dan bersikeras untuk menguntitnya. Orang ini sangat menjijikkan. Sialan. Di sampingnya, Tang Feiyan juga sangat marah dan berteriak dengan marah. Qin Feng, kamu pria tercela yang memanfaatkan situasi ini. Jangan berpikir kamu bisa menakuti kami seperti ini. Aku memberitahumu, sebaiknya kamu patuh. Kalau tidak, klan Sangguan akan mengirim seseorang untuk menangkapmu. Oke, jika kamu bisa melakukannya, datang saja dan cobalah. Aku juga memberitahumu, jika kamu ingin aku menyelamatkan Sangguan Yunqing, kecuali dia datang untuk menyajikan teh untukku secara langsung dan meminta maaf, dan menjadi seorang abudak, semuanya gratis. Bicara. Setelah mengatakan itu, Qin Feng menutup telepon. Kamu, Tang Feiyan terengah-engah hingga giginya hampir patah. Lupakan saja. Sangguan Yunqing juga berkata dengan marah. Kamu tidak perlu memohon kepada orang yang begitu hina. Sangguan Yunqing mengerutkan kening dan terdiam untuk waktu yang lama tanpa berbicara. Dia selalu bangga. Dan yang paling dia anggap remeh adalah Qin Feng. Memintanya untuk menyajikan teh dan air untuk pria itu. Jika dia menurunkan alisnya dan menyanjung matanya, lebih baik membunuhnya. Namun kini, racun di dalam tubuh semakin parah. Berlari dan jatuh di 8 meridian yang luar biasa. Tidak ada waktu. Dia segera mulai menggunakan energi internalnya untuk mencoba melawan racun tersebut. Tetapi dia tidak optimis. Tang Feiyan juga sangat cemas dan segera menelepon rumah Sangguan untuk memberitahukan masalah tersebut. Berharap keluarga tersebut dapat melakukan sesuatu. Waktu berlalu menit demi menit. Lambat laun, wajah Sangguan Yunqing menjadi sepucat kertas. Dan bibirnya kehilangan warna. Tubuhnya yang lemah bergoyang dan dia bisa jatuh kapan saja. Tepat di depan matamu. Kamu akan mati. Tang Feiyan memandang dengan cemas. Hampir menangis. Tetapi dia tidak berdaya. Nona, apa yang harus kita lakukan? Kalau tidak, aku akan mengirim semua anak buahku untuk menangkap bajingan Qin Feng itu dan mengambil darahnya untuk mengobatimu. Tidak. Sangguan Yunqing menggelengkan kepalanya. Dia memiliki harga dirinya sendiri dan lebih memilih mati daripada menggunakan cara tercela seperti itu. Tepat pada saat kritis. Bang! Tiba-tiba, pintu villa diketuk hingga terbuka. Segera setelah itu, seorang pria jangkung menyerbu masuk dengan cepat. Dengan mata menyala-nyala dan sikap yang mengesankan seperti naga. Pria ini sebenarnya adalah Qin Feng. Bab 239 Detoksifikasi. Qin Feng, kenapa kamu ada di sini? Tang Feiyan tertegun dan hampir tidak bisa berkata-kata. Qin Feng telah memblokirnya sebelumnya. Bahkan ketika Sangguan Yunqing meneleponnya secara pribadi, Qin Feng tidak setuju dan malah berbicara dengan dingin. Jika ya, mengapa dia datang? Pada saat ini, Sangguan Yunqing diracuni sampai ke tulangnya dan sekarat. Hidupnya tergantung pada seutas benang. Ketika dia melihat Qin Feng, dia menoleh dengan mata lemah, tapi tetap tidak melepaskan harga diri dan harga dirinya. Sebaliknya, dia memaksakan dirinya untuk bertanya padanya dengan suara dingin. Qin Feng, apa? Apakah kamu di sini untuk melihat lelukonku? Qin Feng mengangkat alisnya dan bertanya dengan ringan. Akulah satu-satunya orang yang bisa menyelamatkanmu. Kenapa? Aku bersedia datang. Kenapa tidak, kamu tidak datang? Selamat datang. Petik 2. Ayolah. Sangguan Yunqing berkata dengan lemah. Apakah kamu baik? Sekali. Permintaanmu hanya untuk mempermalukanku. Aku tidak akan pernah menyetujuinya. Gas menyerang jantungnya dan dia sekarat. Dia masih bangga. Nona, tapi ini membuat Tang Feiyan gugup. Dan dia buru-buru membujuk, Nona. Ini sudah waktunya. Jangan terlalu keras kepala. Menurutku, sebaiknya kamu berbicara dengan lembut padanya. Kalaupun dia menyerah, itu tidak masalah lagi. Menyelamatkan nyawanya itu penting. Tidak pernah. Sangguan Yunqing berkata dengan keras kepala. Bahkan jika aku, Sangguan Yunqing, mati, aku tidak akan memohon pada orang seperti dia. Selain itu, tidak ada yang memintanya untuk datang. Dengan dingin, sebuah suara berkata, kamu pikir aku ingin datang? Dengar, Bibi Jiang memohon padaku. Petik 2 tanda seru. Mendengar ini, Sangguan Yunqing tiba-tiba terkejut.
Ibu, pada saat ini, Qin Feng berkata dengan acuh tak acuh. Baru saja, Bibi Jiang menelepon saya dan mengatakan bahwa Anda diracuni dan memohon agar saya menyelamatkan hidup Anda apapun yang terjadi. Jika tidak, saya tidak akan datang. Kamu meremehkanku. Apa hubungan hidup dan matimu denganku? Petik 2 petik 2 titik 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 petik 2. Panggilan telepon ini memang benar. Sebelumnya, Tang Feiyan terpaksa tidak punya pilihan selain menelepon klan Sangguan. Berharap anggota klan bisa bekerja sama mencari solusi. Setelah mendengar berita tersebut, Ibu Sangguan Yunqing, Jiang Xinlan sangat putus asa sehingga dia segera menelepon Qin Feng untuk memohon padanya. Berharap Qin Feng akan menyelamatkan putrinya. Qin Feng dianggap sebagai sahabat Ibu Jianglan dan mengembalikan cincin Qiankun kepadanya secara gratis. Jadi dia memutuskan untuk menyelamatkan Sangguan Yunqing sekali untuk menebus kebaikannya. Tepat saat Sangguan Yunqing dalam keadaan linglung. Tendang, tendang, Qin Feng berjalan cepat dan cepat di depannya, menghunuskan pisau di ujung jarinya. Darah merah segera mengalir keluar. Buka mulutmu. Qin Feng memasukkan jarinya ke dalam mulut Guan Yunqing. Langkah ini agak ambigu, tapi sekarang, Sangguan Yunqing sangat beracun hingga nyawanya tergantung pada seutas benang. Bahkan penundaan sesaat pun dapat merenggut nyawa Anda. Pada saat hidup dan mati, wanita yang selalu menyendiri dan sombong ini tidak lagi terlalu peduli. Titik titik titik. Qin Feng memiliki tubuh yang murni yang belum pernah terlihat selama 100 tahun. Dan darahnya kebal terhadap semua racun. Segera, Sangguan Yunqing menyerap darahnya. Dan racun ular laut berbisa di tubuhnya yang menutup tenggorokannya saat melihat darah itu dengan cepat larut dan hilang. Bahkan wajah yang semula sepucat kertas telah mendapatkan kembali warnanya. Dan coraknya telah membaik dengan mata telanjang. Efeknya sungguh ajaib. Ya Tuhan, Tang Feiyan di samping sangat terkejut dengan pemandangan ini sehingga dia menutup mulutnya. Matanya penuh dengan keterkejutan. Tanpa diduga, meskipun anak ini Qin Feng adalah sampah, dia memiliki darah yang murni yang lebih berharga dari darah panda. Racun yang begitu mengerikan bisa disembuhkan. Sungguh mengejutkan. Jika itu adalah racun biasa, 1 atau 2 tetes darah yang murni Qin Feng akan mampu menghilangkannya. Tapi yang disempurnakan oleh Breaking Bad Master adalah racun ular laut. Racunnya diambil dari kantong empedu ratusan ular laut yang sangat berbisa. Racun ini unik di dunia. Meskipun darah yang murni Qin Feng dapat menyembuhkannya, dibutuhkan lebih dari 1 menit untuk menghilangkan racun sepenuhnya. Di bawah penyerapan serakah Sangguan Yunqing, darah Qin Feng dengan cepat diserap. Karena kehilangan banyak darah, wajahnya berangsur-angsur menjadi pucat. Ada lapisan tipis keringat dingin di dahinya. Dan dia merasa lemas. Dia hanya merasa lemas dan pusing. Dan tubuhnya sudah gemetar. Seolah-olah dia akan jatuh kapan saja. Sangguan Yunqing melihat adegan ini dan tiba-tiba merasa sedikit bersalah. Meskipun Qin Feng datang karena permohonan ibunya, dia tetap menyelamatkan nyawanya. Pada saat ini, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya, apakah dia telah bertindak terlalu jauh terhadap Qin Feng sebelumnya. Titik titik titik. Pada saat ini, Qin Feng menarik jarinya keluar dari mulut Sangguan Yunqing. Dia memandang Sangguan Yunqing yang cerah. Nadanya tidak mampu menyembunyikan kelemahannya. Oke. Semua racun di tubuhmu telah dihilangkan. Tidak akan ada bahaya lagi. Aku pergi. Setelah mengatakan itu, Qin Feng dengan dingin menarik pandangannya dan berpura-pura pergi. Tunggu. Sangguan Yunqing menghentikannya. Qin Feng, aku bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Hari ini, kamu menyelamatkan hidupku dengan darahmu. Tentu saja, aku tidak akan melupakan kebaikan ini. Aku tidak akan membiarkan tuan muda itu berurusan denganmu lagi. Dengan hubungan Ning Qingsui, Raja Naga pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Ketika saatnya tiba, saya bersedia untuk maju dan menjadi perantara dengan Long Jiuxiao atas nama Anda, sebagai cara untuk membalas budi Anda. Sangguan Yunqing menjadi sombong setelahnya. Semua nikmat tetaplah nikmat. Tapi dia lebih suka menundukkan wajahnya dan membantu Qin Feng daripada menikahi Qin Feng. Yang terburuk adalah balas budi saja. Mendadak. Tidak. Tidak perlu. Qin Feng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin.
Dia mengakui bahwa Sangguan Yunqing benar. Sebelumnya di klub Yun Xiao, King Sui menciumnya di depan banyak orang, dan bahkan mengungkapkan hubungannya dengan dia. Kejadian ini pasti akan membuat Raja Naga marah dan geram, dan masalah pasti akan datang. Namun, dia tidak memiliki rasa takut sama sekali dan menolak kebaikan Sangguan Yunqing hanya karena dia memiliki kepercayaan diri untuk melawan klan naga dan mengalahkan Long Jiuxiao itu. Namun setelah mendengar ini, Sangguan Yunqing menjadi cemas. Kamu telah kehilangan kultivasimu dan menjadi orang yang tidak berguna. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Raja Naga adalah pria dan wanita baik yang tidak akan melakukan apapun padamu untuk membalas budi kepadamu? Karena kamu bertekad untuk menikah denganku, aku tidak bisa terus jatuh cinta dengan Ning Qingsui itu. Tidak bisakah aku berdiri di kedua sisi? Petik 2. Kamu salah paham. Aku tidak mengerti. Bukan itu maksudnya, kata Qin Feng dengan tenang. Lalu apa maksudmu? Petik 2. Untukmu. Karena, pada titik ini, dia berhenti lagi, menunjukkan ekspresi malu untuk pertama kalinya, dan melanjutkan, aku punya seseorang yang aku suka. Bab 240. Orang yang disukai Sangguan Yunqing. Ada seseorang yang kamu sukai. Jika kata-kata Sangguan Yunqing tersebar, pasti akan menimbulkan keributan lagi. Di ibu kota kekaisaran, siapa yang tidak tahu betapa bangganya dia? Wanita tercantik di ibu kota kekaisaran dengan keterampilan medis dan militer. Dingin, menyendiri, dan tidak biasa. Meskipun ada ribuan pelamar di belakangnya, dia tidak pernah menarik perhatian mereka. Belum lagi tuan muda biasa dari keluarga kaya. Dia juga telah menolak bahkan pangeran kecil dan pangeran kecil di ibu kota kekaisaran yang memiliki kekuasaan besar. Keberanian dan kesombongan seperti itu membuat orang bertanya-tanya pria seperti apa yang bisa dibanggakan seperti mata Sangguan Yunqing. Tapi sekarang, dia benar-benar mengatakan bahwa dia memiliki seseorang yang dia sukai. Siapa yang seberuntung itu mendapatkan bantuannya? Oh, setelah mendengar ini, bahkan Qin Feng mengangkat alisnya, menjadi tertarik dan penasaran. Kalau begitu, saya tidak tahu seperti apa Anda, Nona Sangguan. Meskipun dia tidak banyak berhubungan dengan Sangguan Yunqing, dia sudah cukup tahu tentang wanita ini. Dingin dan sombong, seperti peri yang tidak memakan kembang api dunia. Tidakkah menurutmu dia bisa bergerak? Aneh sekali. Di bawah tatapan tertarik Qin Feng, Sangguan Yunqing mengatakan nama yang dikenalnya. Orang yang saya suka adalah Tuan Muda Longman. Apa? Qin Feng benar-benar bingung saat mendengar nama ini keluar dari mulut Sangguan Yunqing. Tuan Muda Longman. Tuan Muda Longman hanyalah identitas lain setelah dia memakai topeng emas. Tanpa diduga, Sangguan Yunqing yang sombong ini benar-benar menyukaiku. Apakah kamu bercanda? Saat ini, Sangguan Yunqing mendengus dingin, mengira Qin Feng terkejut. Dan dia masih sedikit bangga di hatinya. Jadi dia terus berbicara. Tuan Muda Longman memiliki status bangsawan dan kekuatan transenden. Dia memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan Wu Hou. Dia pernah memaksa mundur 3.000 elit pasukan Spike Gurun Barat dengan raungan. Bahkan Gurun Barat Dewa Perang Sietian Serigala terpaksa memotong salah satu lengannya di bawah kekuatan Tuan Muda Longman. Pada saat yang sama, dia juga memiliki identitas lain. Dia adalah keturunan dari orang suci medis. Berjuang untuk Daxia, kalahkan delegasi Amerika, dan selamatkan seluruh komunitas medis Daxia. Dia bahkan menyapu balai medis kekaisaran dan mengalahkan 10 dokter kekaisaran teratas. Berturut-turut, Kaisar Kegelapan, Tuan Muda Longman lah yang mengambil tindakan dan menyelamatkan hidupku. Apakah itu seni bela diri atau keterampilan medis? Tuan Muda Longman lebih unggul dariku. Hanya sekali dalam 1000 jenius berusia 1 tahun layak untukku. Sangguan Yun jelas. Kecuali dia, semua pria lainnya hanyalah orang biasa. Petik 2. Sangguan Yunqing tidak pelit dengan kata-kata pujiannya, dan tidak bisa menyembunyikan kekagumannya. Dia berharap bisa memuji Tuan Muda Longman sampai ke langit. Pujian lebih baik daripada nyanyian pujian. Dia tenggelam dalam ingatan. Matanya dipenuhi kekaguman yang mendalam.
dan wajah cantiknya memerah tanpa disadari, pemalu dan menggoda. Jika pelamarnya melihat tampilan ini, mereka akan patah hati. Bagaimanapun, mereka mencoba yang terbaik dan berlutut dan menjilatnya sebentar. Tetapi mereka tetap tidak bisa mengesankan Dewi Dingin ini. Tapi Tuan Muda Longman bisa membuat hatinya bergoyang. Dan dia bahkan memujinya secara berlebihan. Ini sangat berbeda dari citranya yang mulia dan keren biasanya. Ini seperti orang baru. Siapapun itu. Hatiku tidak tahan. Titik titik titik. Tapi ketika Sangguan Yunqing memuji Tuan Muda Longman dengan penuh semangat, dan bahkan jatuh ke dalam kekaguman dan pemujaan. Di sisi berlawanan, Qin Feng bingung dan tidak bisa berkata-kata saat itu juga. Faktanya, dia adalah Tuan Muda Longman, dan Tuan Muda Longman adalah dia. Di luar dugaan, setiap tindakannya yang tidak disengaja mampu menarik perhatian terus-menerus dari Sangguan Yunqing. Bahkan menaklukkan hati wanita yang dingin dan sombong ini. Sepertinya suatu hari, jika dia mengetahui identitasnya, dan kemudian memikirkan sanjungan saat ini, aku bertanya-tanya ekspresi seperti apa yang akan dia tunjukkan. Adegan itu pasti sangat memalukan. Dia pasti ingin mati, bukan? Titik titik titik. Pada saat ini, Sangguan Yunqing melirik ke arah Qin Feng lagi. Nadanya tidak mampu menyembunyikan narsisme dan harga dirinya, seperti angsa putih yang unggul. Qin Feng, aku tahu kamu menyukaiku. Lagi pula, ada terlalu banyak orang yang menyukaiku. Tidak ada orang yang bisa melupakanku dalam hidup ini setelah melihatku. Sangguan Yunqing. Seorang jenius seperti Tuan Muda Longman. Kamu dan dia berbeda seperti awan dan lumpur. Aku sama sekali tidak tertarik padamu. Qin Feng menggerakkan mulutnya dan tidak bisa berkata-kata. Haha, bilang kamu menyukainya. Wanita ini sebenarnya bukan seorang narsisis biasa. Tapi, pada saat ini, Sangguan Yunqing mengangkat alisnya lagi. Dan percakapan berubah. Bagaimanapun, kita sudah bertunangan. Dan kamu tidak mau menyerah begitu saja padaku. Ibu, aku tidak setuju. Ayo kita lakukan. Demi menyelamatkanku. Aku bisa memberimu kesempatan. Petik 2. Oh, tanda tanya. Kesempatan apa? Tanya Qin Feng sambil setengah tersenyum. Sederhana sekali. Keberatan. Menikah bukannya kamu tidak bisa melakukannya. Aku hanya tidak tahu apakah kamu memiliki kemampuan ini. Sangguan Yunqing mengatakannya dengan sederhana. Tetapi kenyataannya, kompetisi peringkat King Yun mempertemukan anak-anak muda yang paling kuat para jenius di negeri ini. Yang bisa disebut pahlawan. Ketika saatnya tiba, semua pahlawan di dunia akan muncul. Murid dari berbagai sekte besar, tokoh terkemuka dari berbagai keluarga, murid dari berbagai guru dan orang berkuasa, dan bahkan orang-orang dari sekte tersembunyi akan datang untuk memulai pertempuran sengit yang terkenal di seluruh dunia. Untuk menonjol di antara begitu banyak orang berbakat dan menjadi yang teratas sama sulitnya dengan mendaki ke langit. Namun nyatanya, Sangguan Yunqing tentu tahu betapa sulitnya meraih peringkat pertama di peringkat King Yun. Dia hanya sengaja mengajukan kondisi yang sangat keras untuk membuat Qin Feng mundur. Bagaimanapun, tidak mungkin Qin Feng kehilangan kultivasinya dan menjadi orang yang tidak berguna. Yang terpenting, dalam kompetisi King Yun nasional ini, Long Aoyun, salah satu bintang kembar klan naga, juga ikut berpartisipasi. Dia memiliki tulang yang luar biasa dan bakat yang luar biasa. Dia telah berlatih dengan kekuatan tersembunyi selama 10 tahun. Dan sekarang dia lahir entah dari mana. Long Aoyun bertekad untuk memenangkan posisi teratas dalam kompetisi peringkat King Yun ini. Apalagi suaranya untuk meraih gelar juara juga paling tinggi. Itu adalah lawan yang tak terkalahkan. Titik titik titik. Sangguan Yunqing berpikir bahwa setelah mendengar kondisinya yang keras, Qin Feng, seorang pecundang, pasti akan menyerah. Baginya memenangkan kejuaraan hanyalah sebuah lamunan. Dia harusnya tahu berapa beratnya. Entah saat berikutnya. Qin Feng tertawa bercanda. Hahaha. Nona Sangguan. Saya menyarankan Anda untuk menarik kembali apa yang baru saja Anda katakan. Istri sekali. Bab 241. Jika kamu memenangkan kejuaraan, aku akan menikahimu. Ceraikan istrimu lagi. Kata-kata Qin Feng mengejutkan.
Jika ini sampai ke telinga orang lain, mereka pasti akan berpikir bahwa dia sangat gila. Bagaimanapun, Sangguan Yunqing adalah kecantikan yang paling didambakan di ibu kota kekaisaran. Tapi Qin Feng tidak cukup menceraikannya sekali saja. Dia harus menceraikannya untuk kedua kalinya. Ini gila. Mendengar ini, Tang Feiyan tidak tahan lagi dan tersentak marah. Dia menunjuk ke arah Qin Feng di tempat dan mengutuk dengan keras. Anak nakal, apa maksudmu? Masih bisakah kamu berpikir bahwa kamu dijamin menang? Wanita tertua kami bersedia memberimu kesempatan. Itulah berkah dan rejeki yang telah dipupuk putramu di kehidupan sebelumnya. Kamu masih ingin membatalkannya. Pertunangan. Qin Feng, kamu hanya angan-angan. Kamu orang gila. Pada saat ini, Sangguan Yunqing juga menjadi dingin dan mengerutkan kening, seolah dia sedang marah. Menurutnya, Qin Feng jelas ingin menguntitnya dan bahkan bermimpi menikahinya. Wanita tercantik di ibu kota kekaisaran. Alasan kenapa dia terus melontarkan pernyataan mengejutkan hanyalah untuk menarik perhatiannya karena nafsunya. Sayangnya, dia salah perhitungan. Menjadi orang suci cinta masih membutuhkan uang. Semakin dia bertindak seperti ini, dia semakin sombong. Dan dia merasa jijik dari lubuk hatinya. Bahkan rasa syukur karena dia baru saja menyelamatkan hidupku hancur total. Hanya menyisakan ketidaksabaran dan kebosanan. Karena marah, Sangguan Yunqing kehilangan kesabaran dan berbicara dengan marah. Cukup, saya selalu menepati janji saya. Dan saya tidak akan pernah menarik kembali apa yang telah saya katakan. Sudah beres. Sangguan Yunqing akan sepenuhnya mengabdi padamu mulai sekarang. Jika kamu tidak menikah denganku, kamu akan mati seperti sambaran petir. Jika kamu tidak bisa melakukannya, kamu akan menghilang dariku selamanya. Ayo, antar aku pergi. Petik 2, Tang Feiyan mendengus dan berdiri. Berteriak dengan tidak sabar. Kamu bocah. Apa yang kamu lakukan di sini dengan sikap tidak tahu malu? Keluar dari sana. Hei, Qin Feng mengerutkan kening dan menghela nafas tak berdaya. Meski dia masih ingin memperdebatkan sesuatu, dia sudah terdiam. Karena pihak lain juga telah memerintahkan penggusuran, dia tidak punya pilihan selain pergi. Faktanya, kunjungan Qin Feng ke ibu kota kekaisaran kali ini memang direncanakan untuk mengikuti kompetisi nasional pemeringkatan Qingyun dalam waktu dekat. Namun, alasannya bukan karena Sangguan Yunqing, tapi karena Ning Qingsui. Ketika Ning Qingsui ditangkap oleh keluarga Ning, Qin Feng bertaruh dengan Ning Xiong, pemimpin klan Ning, melalui telepon. Selama dia memenangkan tempat pertama di kompetisi nasional peringkat Qingyun, setelah memenangkan kejuaraan, Ning Xiong tidak lagi bisa memaksa putrinya menikahi Long Jiuxiao itu. Mulai sekarang, saya tidak lagi bertanya tentang pernikahan putri saya Ning Qingsui. Ini adalah satu-satunya cara untuk membebaskan Qingsui. Qin Feng telah lama bersumpah untuk memamerkan bakatnya di kompetisi peringkat Qingyun ini. Dia pasti akan memenangkan kejuaraan. Tapi dia tidak menyangka, sekarang, karena kombinasi keadaan yang aneh, dia akan bertaruh dengan Sangguan Yunqing. Ketika saatnya tiba, dia akan memenangkan kejuaraan dan menikmati kejayaan besar, dengan Qingsui memeluknya. Dan Sangguan Yunqing ini juga ingin menikah dengannya. Bagaimana seharusnya adegan itu berakhir? Keesokan harinya, sebuah berita mengejutkan kalangan kaya dan muda di Imperial Capital. Sangguan Yunqing merilis berita. Apa yang dia katakan saat makan malam sebelumnya tidak valid. Bahkan jika sekelompok pangeran kekaisaran berurusan dengan Qin Feng lagi, dia tidak akan makan malam bersama mereka. Semua orang terkejut dengan berita itu. Mereka semua hadir malam itu. Tapi Sangguan Yunqing menjelaskan bahwa dia sama sekali tidak menyukai Qin Feng sebagai tunangannya. Dilihat dari postur tubuhnya, dia sepertinya ingin sekali membuang sampah ini. Tapi sekarang, dia tiba-tiba berhenti berurusan dengan Qin Feng. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Namun setelah mendengar kabar tersebut, banyak pemuda yang merasa sangat kecewa bahkan tertekan. Ketertarikan untuk berurusan dengan Qin Feng benar-benar hilang. Bagaimanapun, bahkan jika Qin Feng terpaksa memutuskan pertunangannya,
dia masih tidak memiliki kesempatan untuk makan malam dengan Sangguan Yunxing. Apa gambarnya? Bukankah itu akan membuang-buang pekerjaan? Namun, ada satu pengecualian. Ma Chong, putra orang terkaya. Hari itu di klub Yun Xiao, Qin Feng dengan kasar memukuli Ma Chong di depan semua orang, meninggalkan dia dengan kepala berdarah. Gambaran bijak telah hilang. Ma Chongke selalu mengingat kisah ini. Dan dia tidak bisa menelan bau mulut ini. Dia mulai merencanakan untuk membalas Qin Feng. Dan bahkan secara terbuka menyuruh Qin Feng untuk mencuci lehernya dan menunggu dengan patuh. Berita ini segera sampai ke telinga Qin Feng. Ma Chong hanyalah generasi kedua yang kaya dan keren. Dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Tapi kuncinya adalah ayah Ma Chong. Ma Tianlin adalah orang terkaya di Gritsia. Kaya dan berkuasa. Kekuatan dan hubungan di balik Ma Tianlin bahkan lebih rumit. Dan konon ada juga anggota keluarga Ouyang. Bahkan jika Qin Feng yakin akan bertarung, dia masih harus berhati-hati terhadap panah tersembunyi yang sulit dilawan. Jadi, Qin Feng menelepon bawahannya Zhu Xiaojun dan menanyakan kabar tentang Ma Tianlin. Tetapi siapa yang tahu ketika dia mendengar Ma Tianlin, Zhu Xiaojun langsung mengutuk. Ah, dasar orang kaya yang brengsek. Dia hanya penjahat pengkhianat. Apa yang terjadi? Zhu Xiaojun sangat tidak senang. Mengutuk dan memberitahu Qin Feng tentang kejadian masa lalu pada tahun itu. Tuan muda, Anda tidak tahu apa-apa. 30 tahun yang lalu, Ma Tianlin hanyalah seorang pengusaha kecil. Tetapi dia cerdas. Secara kebetulan, dia bertemu dengan Raja Naga Chen Tulong. Longman adalah, dia datang untuk mencari perlindungan sepanjang malam. Dan berlutut selama sehari semalam di luar aula Longman. Bersujud 990 kali. Dan kepalanya berdarah. Petik 2. Memikirkan ketulusannya. Raja Naga menunjukkan kebaikan dan memberinya hadiah. Kesempatan untuk bertemu langsung. Setelah bertemu Tuan Naga, Ma Tianlin mengungkapkan kesetiaannya dengan air mata dan air mata. Dan meminta Longman untuk mendukung bisnisnya. Dan dia juga langsung bersumpah. Sebagai harga, uang yang akan dia hasilkan mulai sekarang, setengahnya akan menjadi milik Longman. Petik 2. Petik 2. Apakah ada hal seperti itu? Qin Feng penasaran. Dan kemudian bertanya, apa yang terjadi selanjutnya? Hah, Zhu Xiaojun berkata dengan marah. Di Longman, dengan dukungan Ma Tianlin, dia melonjak ke langit. Hanya dalam 10 tahun, dia menjadi orang terkaya di Gritsia. Dengan aset bernilai ratusan miliar. Dan sangat makmur beberapa saat. Tetapi beberapa tahun yang lalu, Raja Naga menghilang secara misterius. Ma Tianlin mulai mempermainkannya. Dia tidak hanya menolak menyerahkan setengah dari asetnya. Dia juga mengkhianati Longman dan menjadi kambing hitam berlindung di klan Ouyang. Salah satu dari 8 klan besar. Petik 2. Bahkan ketika murid Longman datang untuk meminta hutang, dia dilukai oleh tuan klan Ouyang yang dihasut oleh Ma Tianlin. Dan dia ditangkap dan dipenjara. Petik 2. Orang itu adalah penjahat yang pengkhianat dan tidak tahu malu. Dia pantas mati. Bab 242. Datang untuk menagih hutang. Betapa tidak masuk akalnya. Qin Feng sangat marah ketika mengetahui hal ini. Jika Zhu Xiaojun tidak mengatakannya, dia benar-benar tidak mengetahuinya. Di luar dugaan, Ma Tianlin, orang yang kini terkenal dan terkaya di Daxia, justru didukung oleh Longman. Saya tidak pernah menyangka bahwa orang itu akan menjadi bajingan, penjahat berbahaya, dan pengkhianat yang berbahaya. Sekarang, Qin Feng adalah tuan muda Longman. Ma Tianlin ini mengkhianati Longman. Memanfaatkan ketidakhadiran Raja Naga, dia bertindak ceroboh dan bahkan menangkap banyak murid Longman. Qin Feng dengan marah memutuskan bahwa nada ini harus diucapkan. Sialan, bajingan ini sangat berani. Dalam hal ini, jika saya pergi untuk menagih hutang secara langsung, saya akan membuat penjahat itu Ma Tianlin mengeluarkan semua uang yang saya peroleh dengan bunga. Sen, tidak kurang. Pada saat ini, Qin Feng merasa sangat tidak senang dan mengepalkan tinjunya. Dia ingin segera pergi ke rumah Ma untuk menyelesaikan masalah dengan penjahat Ma Tianlin itu. Tuan muda, tunggu. Pada saat ini,
Zhu Xiaojun mengeluarkan tongkat besi gelap dengan ukiran kepala naga di atasnya. Dia menyerahkan tongkat itu kepada Qin Feng. "Ini dia," tanya Qin Feng. "Staf kepala naga," Zhu Xiaojun menjelaskan. Tongkat kepala naga besi hitam ini selalu dibawa oleh Raja Naga Tua. Itu setara dengan tanda Tuhan. "Tuan muda, tolong ambil alih. Ma Tianlin akan mengetahuinya setelah melihatnya itu." Oke, Qin Feng mengambil tongkat besi hitam dan segera berangkat ke grup Ma, berniat menyelesaikan skor dengan Ma Tianlin. Markas besar grup Ma terletak di pusat ibu kota kekaisaran. Tingginya ratusan lantai dan menjulang ke langit. Sangat megah. Dapat disebut sebagai salah satu bangunan penting ibu kota kekaisaran ribuan karyawan di dalam. Bagaimanapun, dia sekarang adalah orang terkaya di Daxia. Skala yang begitu menakjubkan sudah cukup untuk membuat semua konglomerat kekaisaran berada di luar jangkauan. Qin Feng berdiri di bawah, menatap gedung pencakar langit ratusan lantai di depannya. Dan matanya tersengat oleh sinar matahari yang dipantulkan dari kaca yang begitu tinggi hingga hampir menyentuh matahari. Dia mendengus dingin, merasa tidak senang. Mendengus. Sangat disayangkan kekayaan yang begitu besar dan menakjubkan diperoleh oleh pencuri tua Ma Tianlin dengan dukungan Longman. Tanpa Longman, dia tidak akan pernah mencapai prestasi seperti itu seumur hidupnya. Tapi bajingan itu ternyata pengkhianat dan penjahat. Hari ini, dia harus membayar harganya. Jika tidak, Yang Longman tidak akan membiarkan orang-orang di dunia meremehkannya. Qin Feng menarik pandangannya dan bergegas ke dalam gedung dengan tampilan suram. "Berhenti, segera." Penjaga keamanan di depan gedung menghentikannya dengan tatapan jahat. "Nak, siapa kamu? Kamu menerobos masuk ke sini seperti orang tua. Tahukah kamu aturannya?" Petik 2. Apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu punya janji? Petik 2. Lin Group. Dan kami datang dan pergi pada hari kerja. Kebanyakan dari mereka adalah taipan bisnis yang sangat kaya, atau elit bisnis berjas dan berdasi. Ketika mereka melihat pakaian biasa Qin Feng, mereka memutuskan bahwa dia bukan siapa-siapa. Oleh karena itu, dia tidak memperhatikannya sama sekali, dan kata-katanya sangat kasar. "Saya sedang mencari seseorang." Mencari seseorang. Penjaga keamanan itu menatapnya dengan mata menyipit dan bertanya dengan bercanda, "Nak, kamu mencari siapa? Apakah kamu mencari paman yang memperbaiki toilet di dalam? Atau ayah yang menyapu sampah?" "Hahaha. Ma Tianlin," Qin Feng berkata dengan dingin. "Dia berhutang sejumlah uang padaku. Dan aku akan datang kepadanya untuk menagih utangnya." Begitu dia mengatakan ini, seluruh penonton tertawa. Semua penjaga keamanan sepertinya telah mendengar lelucon terbesar. Mereka semua tertawa dan hampir menangis. Penagihan hutang. "Nak, apakah kamu bercanda? Siapa yang tidak tahu bahwa Tuan Ma adalah orang terkaya di dinasti Xia? Dia memiliki jutaan dolar, dan sekaya negaranya. Jika dia tidak bisa melindunginya, dia bahkan lebih kaya daripada pemimpin negara. Bagaimana dia bisa berhutang uang padamu?" Petik 2. Petik 2. "Aku tidak bercanda," Qin Feng berkata dengan ekspresi datar. "Ma Tianlin, kamu berhutang setengah padaku kekayaan bersihmu." Petik 2. Apa? Begitu pernyataan ini keluar, seluruh penonton menjadi gempar. Para penjaga keamanan semua tercengang dan tercengang. Bahkan karyawan perusahaan dan elit bisnis yang lewat berhenti dan memandang Qin Feng seperti orang gila. "Apakah kamu bercanda? Ma Tianlin adalah orang terkaya di Great Xia. Melihat seluruh Daxia, tidak ada orang yang lebih kaya darinya. Dia adalah orang yang berdiri di puncak piramida bisnis. Tapi anak ini berbicara omong kosong. Sialan. Anak ini gila. Kamu berani berbicara omong kosong di grup Lin. Nak, kamu mencari kematian." Petik 2. Petik 2. Tiba-tiba, sekelompok penjaga keamanan merasa telah dibodohi. Dan mereka semua mengayunkan tongkatnya, menunjukkan penampilan garang mereka. Mereka semua memukul Qin Feng. "Semut, kamu merusak pemandangan." Qin Feng mendengus dingin. Dan tanpa bersikap sopan, dia mengangkat tinjunya dan mulai bertarung. Pukulannya seperti bayangan, mencapai kecepatan ekstrim. Bang, bang, bang bang. Dalam sekejap,
Semua penjaga keamanan yang menghalangi jalan dipukuli sampai mati. Dia jatuh ke tanah dalam keadaan berantakan. Qin Feng menginjak penjaga keamanan dan langsung bergegas ke dalam gedung. Sepanjang jalan, penjaga keamanan yang mendapat kabar tersebut bergegas untuk menghentikan Qin Feng. Namun mereka semua dipukuli oleh Qin Feng seperti bambu patah. Terbang kemana-mana. Sapu seluruhnya. Tak tertandingi. Dan langsung menuju ke kantor ketua di lantai paling atas. Di kantor, Ma Tianlin tidak ada. Namun, putranya Ma Chong ada di sini. Tuan, sekretaris itu bergegas masuk dengan wajah memar dan berteriak, Tuan, ini tidak baik. Seseorang masuk ke perusahaan dan datang untuk membunuhnya. Sialan, dari mana kamu berasal? Kamu berani membuat masalah di rumah Lin. Saya leluhur Anda. Begitu dia mengatakan ini, pintu kantor dirobohkan dengan keras. Dan dua penjaga keamanan dengan wajah berdarah terbang masuk. Saat berikutnya, Qin Feng sekuat naga dan datang dengan niat membunuh. Apa? Ma Chong terkejut. Dia menatap Qin Feng dan berkata dengan kaget, kamu anak nakal, kan? Tuan, apakah kamu kenal dia? Ma Chong menatap Qin Feng. Ketika dia sadar kembali, matanya hampir terbakar. Ini lebih dari sekedar mengenal satu sama lain. Saya tidak sabar untuk memotong anak ini menjadi beberapa bagian dan memberinya makan, anjing-anjing. Musuh sangat cemburu ketika mereka bertemu. Ma Chong memikirkan adegan pemukulan hari itu dan menjadi sangat marah. Mengertakkan gigi dan mengucapkan kata-kata kasar. Wah, kamu sangat berani. Kamu memukulku terakhir kali. Dan aku sedang mencari seseorang untuk berurusan denganmu. Aku tidak menyangka kamu akan datang ke rumahmu sendiri. Aku akan memastikan kamu kembali hari ini. Petik 2. Petik 2. Qin Feng mendengus dingin. Dengan bangga menunjukkan tongkat besi hitam. Dan mengerahkan kekuatan dengan kedua tangannya. Bang, kruknya terjepit langsung ke tanah keras di bawah kaki mereka. Belum terlambat untuk menyelesaikan dendam kita di lain hari. Saya di sini hari ini untuk menagih hutang dari Ma Tianlin. Dan saya beritahu Anda, biarkan dia berlutut dan menyerahkan setengah dari kekayaannya dalam waktu 3 hari. Ini adalah tongkat sebagai tanda. Jika dia tidak patuh dalam 3 hari, dia akan membayar dengan darah.